Setelah Amerika menyatakan perang, Jepang mulai melakukan ekspansi sumber daya alam di Asia Tenggara dengan alasan memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industrinya. Tepatnya pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang memasuki Laut Indonesia. Kota yang pertama kali diduduki Jepang saat memasuki Indonesia adalah Tarakan. Dengan mengirimkan 20.000 tentaranya, Jepang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi kalian semua. Perkenalkan, kami saudara tua kalian yang datang dari timur. Kami datang dengan damai untuk membantu kalian semua. Mau apa kalian datang ke sini? Alah, pasti kalian hanya akan menambah penderitaan kami saja. Tidak, kami datang ke sini memang benar-benar untuk membebaskan kalian dari penjajahan Belanda. Benar, kami akan menyejahterakan rakyat Indonesia dan mengubah nasib pribumi. Tenang saja. Dan pastinya kami akan membantu kemerdekaan Indonesia. Lagi pula mana ada saudara yang membunuh saudara lainnya. Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon cahaya Asia. Kami yakin dengan mereka. Tidak yakin. Dulu Belanda datang secara baik-baik, tapi ternyata... Sudahlah, jangan berpikir yang tidak-tidak. Jepang memulai propagandanya untuk meyakinkan rakyat Indonesia atas kedatangan mereka. Mereka mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, mengizinkan bendera Indonesia berkibar di sebelah bendera Jepang, mengizinkan pemutaran lagu Indonesia Raya di radio-radio, membentuk organisasi peta, Fujinkai, Putera, Jawa Hokokai, dan lain-lain. Bahkan, mereka membangun sekolah-sekolah dan menyeragamkan jenjang pendidikan dasar selama 6 tahun dengan menghapus pendidikan berdasarkan kelas sosial, sehingga rakyat miskin pun tetap dapat menimba ilmu di sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan kontrol militer Jepang terhadap rakyat. Tak hanya itu, untuk meraih hati para pribumi, Jepang juga melakukan sejumlah kekerasan kepada orang Belanda maupun mendorong masyarakat untuk memberontak melawan Belanda. Akan tetapi, kebaikan Jepang tidak berlangsung lama. Rakyat dijadikan budak untuk memenuhi kebutuhan perang. Kekejaman pendudukan Jepang terlihat pada praktik Romusa, Jugun Wanfu, serta genosida Mandor di Kalimantan Barat. Pada masa itu, Jepang menyabotase segala bentuk sumber informasi seperti radio dan koran, serta menangkap pelaku penyebar informasi tersebut. Jepang membawa
1600 Heiho dan Romusa ke Pulau Nomfor, Papua. Hanya tinggal hidup 251. Tomai, Ada apa ini? Anda harus vitamin. Untuk apa? Gak usah banyak tanya, cepat. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI sebagai upaya mencari dukungan dan simpati rakyat Indonesia setelah mengalami keterdesakan dalam Perang Pasifik. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang membahas mengenai rumusan dasar negara. Saya menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia harus meliputi 1. Beri kebangsaan, 2. Beri kemanusiaan, 3. Beri ketuhanan, 4. Beri kerakyatan, 5. Kesejahteraan. Saudara-saudara, saya juga memiliki usulan. Di antaranya adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikianlah usulan dari saya. Usulan yang sangat memotivasi. Lalu bagaimana dengan Bung Karno? Saya juga mengusulkan bahwa negara Indonesia harus memiliki 5 asas. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Beri kemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengurus-pengurusnya. Itulah usulan dari saya. Ini saya juga akan mengusulkan bahwa dasar negara Indonesia tetap ada. Maaf Bung, menurut saya untuk sila yang tentang agama lebih baik diganti saja karena hal tersebut tidak mewakili kaum muslim dan non muslim yang ada di Indonesia. Lalu menurut Bung Hatta, sebaiknya diganti dengan apa? Alangkah baiknya diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa karena sila tersebut juga mewakili seluruh umat beragama di Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Alat komunikasi termasuk radio telah disegel oleh Jepang, sehingga akses informasi menjadi sangat terbatas. Namun, beberapa radio gelap yang dapat menerima siaran radio luar negeri telah berhasil disembunyikan oleh para tokoh pergerakan nasional. Hingga kabar yang bersifat sangat rahasia tersebut berhasil terdengar pertama kali oleh Sultan Syahrir. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters. Siapa Syahrir? Aku baru saja mendengar berita kekalahan Jepang dari radio luar negeri, yang artinya pas sekali, kita tidak bisa diam saja. Kita harus memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin. Ya, kesempatan ini tidak datang 2 kali. Indonesia harus segera merdeka. Betul itu. Mau sampai kapan kita berpangku tangan menunggu janji manis mereka? Sampai pohon rambutan berbuah durian? Sampai keriput pun tak akan jadi. Jadi, tunggu apa lagi? Sudah cukup bangsa ini menderita. Ayo kita hubungi Bung Karno dan Bung Hatta. Sebentar, jangan terlalu gegabah. tunggu sebentar Rikana. Pergerakan sekecil apapun tetap membutuhkan sebuah rencana. Maka dari itu kita berkumpul di sini. Siang harinya, golongan muda memutuskan untuk melaporkan informasi ini kepada golongan tua. Sultan Syahrir diutus menjadi yang pertama kali menyampaikan kabar tersebut kepada Bung Hatta dan Bung Karno. Namun,
Bung Karno beranggapan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak perlu dilaksanakan secara terburu-buru, mengingat Jepang yang berjanji untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Syahrir, ada apa kemari? Bung Hatta, saya mau memberikan informasi bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Ayo kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, mari kita bicara bersama Bung Karno. Mari. Pagi ini, saya mendengar berita kekalahan Jepang. Untuk itu, kedatangan kami kemari bermaksud untuk mendiskusikan proklamasi. Kita harus mempercepat kemerdekaan, ya, Bung. Tidak bisa begitu, Syahrir. Proklamasi harus menunggu dari keputusan PPKI. Bung Karno tidak setuju dengan tekad kita. Benar. Mereka menolak memproklamasikan kemerdekaan. Mereka menganggap keputusan semacam ini harus dibicarakan dengan PPKI. Walaupun upaya Sultan Syahrir mengalami kegagalan, golongan muda tetap bersikeras untuk meraih kemerdekaannya sendiri. Sore harinya, Luikana dan Khairil Saleh kembali mencoba membujuk Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kali ini dengan cara yang lebih keras. Namun lagi-lagi upaya tersebut gagal karena beliau beralasan tidak dapat melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Bung Karno, apabila Anda tidak mengumumkan kemerdekaan malam hari ini, maka besok akan terjadi pertumpahan darah. Apa-apaan ini kalian? Ini goro leher saya. Rela saya di pojok itu. Walaupun di situasi seperti ini, kita tidak boleh gegabah. Sudahilah. Karno menutup pintunya dengan keras. Sepertinya mereka butuh perlakuan khusus. Mau bagaimanapun juga, perumusan naskah proklamasi harus segera direncanakan, bukan? Kalau begitu, kita bagi tugas saja. Anda dan Anda ke rumah Bung Karno. Anda dan Anda ke rumah Bung Hatta untuk menjemputnya. Malam ini, Rengas Dengklok. Keputusan golongan muda berakhir dengan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari waktu setempat. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Joki Song dengan dalih dijauhkan dari intervensi para petinggi militer dan pemerintah Jepang. Sebenarnya apa sih tujuan kalian membawa aku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kamu sudah di sini? Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatmawati dan Gundar juga. Iya, Hatta. Ada apa sebenarnya, Syahrir? Jadi begini, keinginan kami semua ini menginginkan kalau Anda berdua memerdekakan Indonesia segeranya. Karena pada saat ini Jepang telah menyerah pada sekutu. Karena juga waktu ini juga waktu yang tepat untuk kita memerdekakan bangsa Indonesia. Jangan mudah percaya, Syahrir. Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin merdeka atas jerih payah kami, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka karena Jepang, kita akan dijajah lagi. Ada apa Bung kemari? Saya mencari Bung Karno. Rapat PPKI gagal karena ketua dan wakilnya tidak hadir. Kalau begitu, silakan masuk, Bung. Tak sampai 24 jam berada di Rengas Dengklok, melalui kesepakatan yang diwakili Ahmad Subarjo dengan Bikana, maka dihasilkan bahwa kemerdekaan haruslah diproklamasikan di Jakarta. Maka Subarjo pun menjemput Bung Karno dan Hatta kembali ke Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari di rumah Laksamana Maida berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi.
Saudara-saudara, bagaimana naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Untuk lanjutannya pun hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Bagaimana semua setuju? Setuju. Sayuti, tolong ketik naskah ini. Siap. Lalu kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik. Bagaimana kalau 17 Agustus? Setuju, Bung. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau pukul 10 saja? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati buat menjahit bendera. Apakah kamu bersedia? Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.